Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muksid Haitami. Bapak Ibu sahabat sekalian, jangan bosan-bosan ya. Yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe, like, dan juga komen. Berikan komentar yang positif tentunya, agar channel ini semakin melesat berkembang. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, sebelum saya lanjut kepada cerita bagaimana salah seorang jamaah saya yang Masya Allah jantungnya itu tinggal 30% menurut perhitungan dokter. Bahkan jantungnya itu sudah dikasih ring. Tapi apa yang terjadi di Tanah Suci sama beliau ini, Masya Allah luar biasa. Simak terus ceritanya dan mudah-mudahan mendapat inspirasi dari sini dan menjadi manfaat, menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa kalau kita sudah niat untuk menuju ke Tanah Suci, Insya Allah apapun yang terjadi itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan diterima oleh yang bersangkutan dengan lapang dada. Baik, saya ingin update dulu seputar umroh. Yang pertama, karena ada pertanyaan dari sahabat YouTuber sekalian, sahabat MH sekalian. Pertanyaan yang pertama adalah, kalau sampai di Madinah, kemudian karantina 3 hari, setelah karantina 3 hari ternyata hasilnya positif, itu bagaimana? Jawabannya adalah, akan dikarantina kembali 7-10 hari. Lalu setelah itu misalnya negatif, maka dia akan melaksanakan ibadah umroh seperti biasa dan semua biaya hotel, makan itu ditanggung oleh muassasah. Nah, pas pada waktu kepulangan baru pihak travelnya akan menanggung. Misalnya pesawatnya, kemudian nanti hotel dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau hasil negatif, apakah melakukan kegiatan seperti ziarah luar dan dalam itu seperti biasa? Ya betul, itu akan dilakukan seperti biasa, ziarah Masjid Nabawi dan sekitarnya, kemudian ziarah Masjidil Haram dan sekitarnya. Lalu yang ketiga, usia, apakah masih 18-50 tahun? Nah, kebetulan per hari kemarin ya itu sudah boleh usia 18-60 tahun. Jadi Bapak Ibu sahabat sekalian yang usia 60 tahun ke bawah ya, 18-60 tahun itu sudah boleh melaksanakan ibadah umroh, tentu dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Lalu pertanyaan selanjutnya, setiap mau ibadah sunnah, misalnya tawaf sunnah, itikaf dan lain-lain di masjid, apakah harus selalu pakai aplikasi Itamarna? Ya, tidak selalu pakai itu. Tetapi untuk tawaf sunnah masih belum boleh. Itulah. Jadi beberapa pertanyaan itu saya dapatkan dari sahabat subscriber sekalian yang tercinta. Mudah-mudahan jawaban ini bisa bukan memuaskan ya, artinya bisa menjadi jawaban Bapak Ibu sahabat sekalian. Nah, kembali ke cerita tadi soal jamaah saya yang berangkat dengan saya itu, beliau, saya tidak tahu sebelum berangkat itu, saya tidak tahu kalau dia itu punya penyakit jantung dan bahkan sudah dikasih ring karena menurut dokter jantungnya itu 30%, tinggal 30%. Sampai di sana itu Masya Allah luar biasa, gesit sekali ya, dari mulai sampai di Mekah, karena kita ke Mekah dulu, dari Jeddah itu kemudian ke Mekah, kemudian di Mekah itu sekitar 4 malam, itu subuh ya, sebelum subuh sudah bangun ke masjid, kemudian ibadah-ibadah sunnah lain itu dilakukan dengan semangat dan lain sebagainya. Kemudian ibadah-ibadah yang lain juga sama dilakukan dengan seperti biasa, dengan penuh semangat tanpa terlihat dia itu sakit, ya, tanpa dia mengeluh dan lain sebagainya. Ya, kemudian sampai di Madinah juga sama demikian. Beliau sangat semangat sekali untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, di satu ketika ya, karena kebetulan berangkatnya itu bersama kakaknya dan kakaknya ini sakit, ya, sakit TBC. Kemudian ada jantung juga yang terpaksa harus dirawat di Rumah Sakit Madinah. Nah, ketika dirawat di Rumah Sakit Al-Ansor Madinah, saya ngobrol dengan jamaah ini. Nah, dari situ saya tahu bahwa beliau ini punya penyakit jantung
yang sudah kronis, artinya sudah dikasih ring jantungnya ini karena sudah sangat parah. Ya, saya kemudian bertanya, kok tidak menampakkan rasa sakit gitu, tidak menampakkan rasa khawatir dan lain sebagainya. Ya, dia sudah pasrah, sudah yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa apapun yang terjadi di tanah suci itu adalah yang terbaik. Dan alhamdulillah sampai di akhir-akhir umroh beliau melaksanakan ibadah dengan lancar tanpa ada gangguan apapun dan tanpa ada halangan apapun. Meskipun beliau saat ini sudah almarhum ya, sudah meninggal dunia karena memang penyakit jantungnya itu. Mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di surganya dengan surga Jannatun Naim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak Ibu sahabat sekalian, informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Muksyid Hayatami, sahabat MH sekalian, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, tentunya seputar cerita kisah-kisah umroh dan juga perjalanan ibadah umroh, juga tips-tips tentang ibadah umroh. Bapak Ibu sahabat sekalian, mohon keikhlasan doanya untuk jemaah saya ini. Kita kirimkan Fatihah untuk beliau dan juga untuk semua almarhum dan almarhumah Bapak Ibu yang menonton video ini. Mudah-mudahan diberikan diampuni dosanya, diterima iman Islamnya, ditempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah binatil qabul wal futuh wal munuh wassalamu ila hadratin nabiy sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabati wat tabi'in والملائكة المقربين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين، خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى روح سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم، ثم إلى روح سيدنا الشيخ الحبيب مهدي بن أدرس، ولا دين سيدنا الشيخ الحبيب سقياب بن مهدي بن الشيخ أبي بكر بن سالم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة ونور الفاتحة وبمن أنزلت عليه الفاتحة، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، برحمتك وقدرتك علينا يا إلهنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.